Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita Yesus Kristus. Saudara seiman, adakah saat-saatnya di mana saudara, termasuk diri saya juga, mengeluh dengan jalan hidup saudara dan lupa untuk bersyukur akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan bagi hidup saudara? Kiranya semua dari kita pernah melakukan itu. Kalau saudara pikirkan, maka akan banyak sekali yang harus disyukuri akan kebaikan Allah setiap hari. Sebagai contoh, dari saat saudara bangun tidur sampai waktu tidur kembali, begitu besar kasih Allah yang Dia berikan. Setiap hirupan nafas dan detakan jantung merupakan kasih karunia Allah yang besar bagi manusia. Maka berhentilah sejenak, saudara. Kita coba menghirup nafas dan merasakan detak jantung dengan menempatkan telapak tangan di dada. Marilah kita bersyukur, saudara, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini saat ini juga. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Perjanjian Lama, Bilangan 21 ayat 4-9, yaitu tentang sikap bangsa Israel terhadap Allah setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku seiman, pasal ini mengajarkan bahwa bangsa Israel berada di padang gurun dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tempat yang Tuhan telah janjikan bagi mereka. Gunung Hor terletak di perbatasan tanah Edom, sebelah selatan Laut Mati. Di kaki gunung ini, bangsa Israel berkemah dalam pengembaraan dan perjalanan mereka dari Kadesh ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Melalui Musa, mereka telah dibebaskan Allah dari perbudakan oleh bangsa Mesir yang berlangsung kira-kira lebih dari 400 tahun. Perjalanan yang seharusnya singkat ini akhirnya memakan waktu 40 tahun karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka pada Allah. Pasal 21 diawali dengan kemenangan bangsa Israel terhadap orang-orang Kanaan yang tinggal di Negev. Israel bernazar pada Tuhan untuk menumpaskan bangsa yang keji, dan Tuhan mengabulkan keinginan mereka. Namun tak lama setelah itu kembali bangsa Israel berdosa dan tidak patuh pada Tuhan. Saudaraku, berkali-kali mereka melakukan hal yang sama. Saudara, Tuhan telah menghidupi Israel
mulai dari saat mereka keluar dari Mesir sampai pada kehidupan mereka di padang gurun. Dia menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan kasut untuk mereka. Mereka menerima banyak sekali keajaiban yang Tuhan lakukan. Tuhan juga melindungi mereka dari musuh dan ancaman bangsa lain, walaupun jumlah musuh mereka jauh lebih besar. Tuhan telah menetapkan hukum-hukum dan tata cara hidup bagi bangsa Israel yang harus dipatuhi. Tuhan terus menyampaikan perintah-perintahnya untuk Israel melalui Musa dalam pimpinannya. Pasal ini menjelaskan bahwa Israel berada dalam perjalanan dari Kades menuju Moab yang telah memasuki tahun ke-40. Perlu diingat bahwa bangsa Israel hidup dalam hukum yang diberikan pada Musa, yang berarti juga apabila mereka patuh pada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Dan sebaliknya, apabila tidak patuh, maka mereka akan dihukum, yang sering berakhir pada kematian. Ayat-ayat Perjanjian Lama mengajarkan bagaimana Tuhan bertindak dan berurusan dengan bangsa Israel. Saudara seiman, hal ini merupakan gambaran singkat dari kehidupan Israel yang bisa dipelajari lebih jauh lagi di Alkitab. Walaupun Tuhan Allah bersama mereka, namun mereka terus berdosa. Saya hanya dapat membayangkan kesetiaan Tuhan bagi Israel yang terus melukai hati Allah. Kembali pada pasal utama yang kita pelajari, apa kiranya yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, kesetiaan dan kesabaran Allah. Allah setia akan perjanjiannya dengan bangsa Israel dan juga sabar akan sikap dan perlakuan mereka yang terus berdosa. Namun Dia tidak membiarkan mereka untuk lepas dari konsekuensi perbuatan mereka. Setelah mereka menyadari dosa-dosa mereka, maka Tuhan memberikan pengampunan dan membuka jalan bagi mereka untuk dapat terus hidup. Dengan melihat pada ular tembaga untuk menerima kesembuhan. Saudaraku, Yesus menyatakan kisah ini dalam percakapannya dengan Nikodemus yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 14-15 yang mengatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudaraku, kita tidak hidup dalam hukum Musa. Tuhan telah menyembuhkan kita dari dosa-dosa dan hukuman Allah pada saat kita melihat Yesus yang telah diangkat dan disalibkan. Mereka yang bertobat dari dosa, percaya dan menerimanya akan diselamatkan dari hukuman dosa dan menerima kehidupan dalam Dia. Saudara, tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dalam Yesus Kristus. Sangatlah mengerikan untuk membayangkan hidup saya apabila saya tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Ini semua adalah kasih karunia Allah yang besar bagi hidup saya. Oleh karena itu saya berdoa agar saudara-saudara yang mendengarkan, yang belum menerima Yesus Kristus untuk datang pada Dia dan menerimanya sebagai juru selamat hidup saudara. Saudaraku, minggu depan kita akan pelajari lebih jauh tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Hal yang kedua, ketidaktaatan pada perintah Allah dan tidak percaya akan membawa konsekuensi yang besar dalam hidup. Seperti Israel yang tidak taat dan patuh, maka mereka mengembara selama 40 tahun dan terus menerima hukuman Tuhan. Demikian juga dengan hidup orang percaya. Sikap yang tidak taat dan tidak percaya pada firman merupakan dosa di mata Allah yang akan menghalangi jalan hidup mereka apabila mereka tidak bertobat.
Ini bukanlah hal yang sepele, saudara. Kita sebagai orang percaya harus tunduk dan patuh pada Allah. Paulus menuliskan pada jemaat di Korintus bahwa semuanya yang dituliskan sebagai contoh dan peringatan bagi kita semua. Yaitu 1 Korintus 10 ayat 9-11 mengatakan, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba." Marilah saudaraku, kita belajar untuk terus taat pada Allah dan firman-Nya, terus berjalan dalam terang Allah, terus menikmati berkat-berkat rohani yang telah Dia berikan, berkat-berkat rohani yang juga telah Dia sediakan bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu yang begitu besar. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pagi ini untuk mempelajari firman suci-Mu, Bapa. Banyak sekali yang telah dituliskan sebagai contoh dan peringatan bagi kami semua. Bapa, ampuni dosa kami apabila kami tidak taat dan tidak patuh pada firman-Mu, Allah. Ajari kami untuk lebih mengerti dan mentaati firman, untuk terus percaya dan menggantungkan semua harapan hidup kami padamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Raja, Allah kami, Tuhan kami panjatkan doa ini. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.